Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi, serial berpikir untuk kian melembut cerdaskan hati nurani, berdasar kitab suci dan agama serta kepercayaan yang kita yakini. Hanya dengan cara demikian maka anak bangsa dimanapun berada kian hari akan semakin berperilaku terpuji. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam rangkaian Syahrul Ramadan kali ini saya sampai syair yang ke 3751. Ramadan Syahrul Anfal. Ramadan bulan ditandai halalnya rampasan perang. Harta sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang, termasuk salah satu mukjizat yang disambut riang. Hadiah dari mukmin dari dulu hingga sekarang, mukmin, mukminin, mukminat boleh menikmati dengan senang mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadiah perang untuk menguatkan hati dalam semangat untuk berperang. Pemirsa, kalau ada ayat perang, tidak berarti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hobinya perang. Karena ada orang murtad yang berlagak seperti Ustadz mengatakan di dalam Al-Quran ada surat jin. Karena itu orang-orang yang mengakui Al-Quran sama dengan orang yang menganut atau menyembah jin. Tentu pikiran licik dan bicik seperti itu tidak perlu untuk diperpanjang lebarkan, dibuat perdebatan. Biarkanlah murtadin dengan ulahnya mungkin akan mengangkangi dunia. Tetapi di bulan yang sakral ini, marilah kita menyimak kembali bahwa perjalanan mulai dari nabi-nabi Allah sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami peperangan ketika mereka bersama umatnya diperangi. Tidak pernah Rasulullah mengajarkan memerangi. Namun jika diserang, diajak berperang, tidak menolaknya jika perundingan tak mungkin lagi. Ramadan bulan ditandai halalnya rampasan perang karena sebelum Rasulullah diutus dan mendapatkan wahyu tentang rampasan perang, maka rampasan perang itu diharamkan. Namun ketika Rasulullah mendapatkan wahyu tentang halalnya rampasan perang, maka harta rampasan perang itu menjadi halal. Nah, harta sebelum Rasulullah SAW yang dilarang itu termasuk menjadi mukjizat yang disambut dengan riang, hadiah mukminin mukminat. Jika suatu negara mengalami peperangan, maka bangsa dan negara yang menang perang itu halal mengambil harta bendanya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW terkait dengan perang itu bukan diada-adakan oleh hasrat dari Rasulullah Muhammad SAW, namun semata-mata
bimbingan dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihalalkannya harta rampasan perang untuk menguatkan hati, memberikan semangat pada orang-orang yang membela diri. Membela agama Allah itu tidak berarti Allah lemah kemudian dibela, bukan itu. Membela agama Allah itu dalam makna adalah ketika keyakinan itu diacak-acak, ketika negara bangsa itu diacak-acak oleh orang-orang yang zalim, maka orang-orang yang beriman wajib untuk mengingatkan. Diingatkan dengan doa, diingatkan dengan kata, kalimat yang bijaksana. Maka jalan yang terakhir, jika mereka menantang perang, maka peperangan itu adalah niscaya. Jadi peperangan di dalam kaidah syariat Islam itu adalah pilihan terakhir ketika sudah tidak ada lagi. Ketika mereka menyerang, orang-orang yang zalim menyerang, bangsa-bangsa yang zalim menyerang, seperti bangsa Indonesia atau bangsa Nusantara dulu diserang oleh Portugis, Belanda, dan sekutu, maka pakai takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menjadi keniscayaan, berbaris rapi di dalam satu komando Hizbullah Fisabilillah, yang kemudian menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, sampai dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sampai dengan Tentara Nasional Indonesia. Semua bermula dari hamba-hamba Allah yang beriman. Siap perang tidak berarti hobi perang, namun siap perang adalah untuk membela keberadaan negara dan bangsa yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah senantiasa melindungi bangsa negara kita dari segenap bentuk kezaliman, baik yang dilakukan oleh bangsa sendiri maupun oleh bangsa-bangsa yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.